Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu waliyus salihin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita dari mengambil tafsir dari surah Yusuf, ya, pelajaran dan hikmah-hikmah yang ada di dalamnya, yaitu kita baca dari tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya, ya, telah kita baca, ya, ayat pertama sampai ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Ra. Itu adalah ayat-ayat Alkitab, Al-Qur'an yang sangat terang, yang sangat jelas. Kemudian kata Allah, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu dengan bahasa Arab supaya kalian memahaminya. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Kami akan bercerita kepada kamu wahai Muhammad dengan seindah-indah qasas, seindah-indah cerita terhadap apa yang kami wahyukan kepadamu dari Al-Qur'an ini. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Padahal dulunya engkau adalah orang yang tidak mengetahui, maksudnya tidak mengetahui tentang kisah ini. Baik, sudah kita jelaskan, ya, bahwa di antara faedah di ayat yang pertama, coba diperhatikan, disebutkan bahwa tilka ayatul kitab. Di situ pakai tilka. Ya, kalau orang belajar bahasa Arab, tilka itu dia isim isyarah, kata tunjuk yang jauh. Ya, kenapa dipakaikan tilka bukan hadza? Padahal ayat Al-Qur'an itu adalah ayat yang ada di depan kita. Ya kan? Al-Qur'an adalah hal sesuatu yang ada di depan kita. Tapi Allah mengatakan tilka, itu adalah ayat Al-Qur'an. Ya, disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, ya, Allah memilih dengan kata tilka itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu merupakan sesuatu yang jauh, sesuatu yang tinggi kedudukannya. Makanya kayak ditunjuk, itu adalah ayat Al-Quran. Itu adalah ayat Al-Quran. Karena memang Al-Quran sesuatu yang mulia, sesuatu yang tinggi, turun dari Allah Jalla Jalaluhu. Sama dengan Alif Lam Mim. Ya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Pakai dzalika, itu adalah kitab Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya. Pakai dzalika, tidak pakai hadza. Baik. Kemudian juga di antara faedah yang telah kita jelaskan bahwa diturunkannya Al-Qur'an dengan bahasa Arab supaya seseorang itu mudah memahaminya. Ya, dari sini dipetik faedah bahwa Allah memilih Al-Quran ini dengan bahasa Arab
karena memang bahasa Arab ini adalah bahasa yang paling mudah untuk dipahami. Bahasa Arab adalah bahasa yang paling mudah dipahami. La'allakum ta'qilun, supaya kalian memahami batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, memahami akan perintah dan larangan-larangannya, mengenal dari usul agama dan furu'nya, cabang-cabangnya. Baik. Kita lanjutkan di ayat setelahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi." Kami akan menceritakan kepadamu wahai Muhammad sebaik-baik kisah. Itulah kisahnya Nabi Yusuf. Jadi perhatikan ya, kenapa disebutkan bahwa kisah Nabi Yusuf ini sebagai terbaik, kisah yang terbaik dari kisah-kisah yang ada. Ya, karena akan kita lewati nanti insyaallah taala di dalam kisah Nabi Yusuf ini banyak perkara-perkara yang sangat menakjubkan. Berubah dari satu keadaan yang sangat sempit berubah menjadi kebahagiaan, dari kesedihan berubah menjadi bahagia, dari kesempitan menuju kepada kelapangan. Banyak sekali peristiwa dan pelajaran. Jadi Syekh katakan di sini ya, menafsirkan firman Allah, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas." Kami akan menceritakan kepadamu sebaik-baik kisah. Kenapa disebut sebagai sebaik-baik kisah? Wa dzalika lisidqiha wa salamati ibaratiha wa rawnaqi ma'aniha. Karena kisah ini, wa dzalika lisidqiha, karena benarnya kisah ini. Iya. Dan selamat ibarat-ibaratnya dari kedustaan. Wa rawnaqi ma'aniha, dan keindahan-keindahan maknanya. Iya. Ini kisah bukan kisah dongeng, ya, bukan cerita belaka sesuatu yang tidak nyata. Enggak, ini kisah adalah betul-betul nyata. Kenapa nyata? Sebab ini adalah sesuatu yang datang dari Allah. Allah yang menceritakan tentang kejadian umat-umat terdahulu sebelum datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah Nabi Yusuf alaihi salam. Jelas ya? Makanya di akhir surah ini akan ada nanti ayat Allah berfirman, setelah Allah berfirman dalam Al-Qur'an, iya, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh pada kisah mereka ini tentang Nabi Yusuf ini terdapat pelajaran-pelajaran bagi orang yang memiliki hati. Maka na haditha yuftara. Al-Qur'an itu bukan cerita-cerita dongeng yang dibuat-buat, bukan. Akan tetapi Al-Quran itu adalah sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka apa yang diceritakan oleh Allah tentang kisah Nabi Yusuf ini, itu adalah sesuatu yang benar, tidak ada keraguan di dalam. Jelas ya? Baik. Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an, dengan apa yang kami wahyukan kepadamu berupa Al-Qur'an ini. Bima ishtamala alaihi hadzal Qur'an alladhi auhaynahu ilaika wa faddalna bika ala sairil anbiya'i wa dzalika mahdhu minnatin minallahi wa ihsanin. Kata Syekh Abdurrahman rahimahullah menafsirkan ayat, ya, dengan apa yang kami wahyukan kepadamu dari Al-Qur'an ini, ya. Jadi ayatnya, kami akan bercerita kepadamu wahai Muhammad sebaik-baik kisah. Di mana diceritakan kisah ini? Wahyu yang datang dari Al-Qur'an. Ya, yang kita baca ini wahyu yang datang dari Al-Qur'an. Ya, kata beliau, bimashtamala alaihi hadzal Qur'an, dengan kandungan apa yang ada di dalam Al-Qur'an ini, itulah yang kami wahyukan kepadamu. Wa faddalnaka bihi ala sairil anbiya, kami berikan keutamaan kepadamu dengan Al-Qur'an ini melebihi daripada seluruh nabi-nabi yang ada. Wa dzalika mahdhu minnati minallahi wa ihsanin. Ini adalah murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan kebaikannya. Iya. Maksudnya apa? Iya. Dengan diturunkannya Al-Qur'an ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah keutamaan
yang sangat luar biasa, yang sangat mulia terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau adalah nabi yang paling afdal, merupakan nabi yang termulia dari nabi-nabi. Iya. Disebabkan karena Al-Qur'an diturunkan kepada beliau. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Itu nampak ya, apa namanya? Dari keistimewaan Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bayangkan, umat Islam ini adalah umat yang terakhir. Iya. Islam ini adalah umat yang terakhir. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Antum tufuna sab'ina ummatan. Kalian wahai umat Islam adalah umat yang menggenapkan 70 umat. Jadi umat Islam ini adalah umat yang ke-70. Kata Nabi, antum afdaluha wa akramuha ilallah. Dia adalah umat yang terakhir, tapi kalian adalah afdaluha, yang paling afdal dan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya, maka tidakkah kita berbangga sebagai siapa? Umat Islam, sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Umat yang paling terakhir, tapi umat yang paling pertama masuk surga. Jelas ya? Umat yang terakhir, tapi dia adalah umat yang paling pertama masuk ke dalam surga. Baik. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Iya, lanjut. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami akan bercerita kepadamu Muhammad dengan sebaik-baik kisah, dengan apa yang kami wahyukan kepadamu dari Al-Quran ini. Padahal wa in kunta min qablihi laminal ghafilin, padahal sebelumnya engkau termasuk orang-orang yang tidak mengetahui. Apa maksudnya? Ai maknanya ma kunta tadri mal kitab. Sebelumnya engkau wahai Muhammad tidak mengetahui apa itu Alkitab. Ya. Walal iman. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apa itu keimanan. Qabla ayyuhiyallahu ilaik. Sebelum Allah mewahyukan hal ini kepadamu. Iya. Dimaklumi ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa? Ummi. Iya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Bahkan disifatkan dalam Al-Qur'an, wala takhutuhu biyamini. Engkau tidak bisa menulis dengan tangan kananmu. Ini Nabi SAW. Beliau adalah orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ya. Tapi kenapa beliau bisa bercerita tentang kisah Nabi Yusuf ini? Itu menunjukkan apa? Al-Quran itu murni datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kantongnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ketika Nabi bercerita kepada orang-orang musyrikin tentang ayat-ayat Al-Quran, orang musyrikin mendustakan. Muhammad itu sudah gila, Muhammad itu penyair, dengan gelar yang beraneka ragam. Maka hikmah Nabi tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, itu menunjukkan bahwa Al-Quran ini betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan datang dari Muhammad yang kalian tuduh sebagai tukang sihir. Baik. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kata Allah kepada nabinya, walaupun engkau sebelumnya termasuk orang-orang yang tidak mengetahui. Maknanya kamu tidak mengetahui apa itu Alkitab. Kamu tidak mengetahui apa itu keimanan sebelum Allah wahyukan kepadamu. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Akan tetapi kami menjadikan sebagai cahaya, nahdi bihi man nasha', kami beri hidayah kepada siapa yang kami kehendaki dari hamba-hambanya. Ini pelajaran besar pelajaran yang sangat berharga. Bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada seseorang, dia mengenal Al-Qur'an, dia mengenal apa itu keimanan, dia mengenal apa itu ilmu, dia mengenal apa itu amalan soleh, dia mempelajari agama, dia diberi hidayah oleh Allah. Maka ketahuilah itu adalah apa?
itu adalah anugerah terbesar yang Allah beri kepada siapa yang Allah beri dari hambanya. Tidak semua hamba diberi. Ya. Makanya kata para ulama, ini dipetik dari ayat, bahwa Allah memberi hidayah kepada seseorang itu lebih berharga daripada dunia beserta isi. Makanya hidayah ini wajib kita jaga. Ya, wajib untuk kita pelihara, kita siram, dipupuk terus supaya ada terus di dalam hati. Ya. Bayangkan, Nabi saja disebut di dalam ayat ini, kamu dulunya orang yang tidak tahu apa itu Al-Quran. Kamu dulunya tidak tahu apa itu keimanan. Sebelum Allah mewahyukan kepadamu tentang Alkitab ini, kamu tidak tahu apa-apa. Maka ini pelajaran kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengenal Islam, ya, dia mempelajari ilmu agama, dia kenal keimanan, dia kenal Al-Quran, dia kenal sunnah. Ya. Itu berarti apa? Allah tanamkan kepada kita apa? Hidayah. Dan Allah tidak semua memberi hidayah kepada hamba-hambanya, tidak semuanya. Ya. Jelas ya? Makanya ya, selalu kita sebutkan ya, bahwa nikmat dunia Allah misalnya berikan kepada seseorang kekayaan yang banyak, itu bukan tanda Allah cinta kepada orang tersebut. Iya kan? Ada orang diberi kekayaan yang sangat banyak, hartanya tidak bisa dihabisi. Ketahuilah itu bukan tanda kalau Allah cinta kepada orang tersebut. Belum tentu. Kenapa belum tentu? Sebab masalah harta, masalah dunia, semua orang diberi oleh Allah. Tidak ada yang tidak diberi. Hatta orang kafir pun diberi. Kalau masalah dunia, iya kan? Orang kafir diberi. Bahkan orang-orang kafir terkadang jauh lebih banyak hartanya dibandingkan siapa? Kaum muslimin. Iya. Terus apa yang menjadi ukuran? Ini hidayah. Ini yang disebutkan. Hidayah yang Allah Subhanahu wa taala, cahaya yang Allah tanamkan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Iya. Siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Artinya tidak semua orang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lanjut. Kemudian kata Syekh di sini, walamma madaha mashtamala alaihi hadzal Qur'an. Ya, mashtamala alaihi hadzal Qur'an min al-qasasi wa annaha ahsanul qasasi 'ala al-itlaq. Fala yujadu minal qasasi fi syai'in minal kutubi mithla hadzal Qur'an. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memuji apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an ini dari kisah Nabi Yusuf ini, Allah memuji kan? Allah berfirman apa? Kami akan bercerita kepada Muhammad sebaik-baik kisah. Berarti Allah sebut kisah Nabi Yusuf ini merupakan sebaik kisah. Wa annaha ahsanul qasas alal itlaq, bahwa kisah Nabi Yusuf ini merupakan kisah yang paling indah secara mutlak. Maka tidak didapati dari kisah-kisah satupun, tidak didapati satupun dari kisah-kisah dari kitab-kitab yang ada yang sebanding dengan kisah yang ada dalam Al-Quran. Ya, jadi kalau ada kisah yang disebutkan dalam Al-Quran, itu tidak mungkin kita katakan itu dusta. Ya. Beda misalnya kalau misalnya ada orang bercerita tentang sebuah kisah ya, disebutkan di dalam kitab yang mungkin sanadnya tidak jelas dari mana. Ya, kadang kisah itu ditambah-tambah, bahkan dongeng belaka, bukan sesuatu yang nyata. Tapi kalau Al-Quran yang bercerita itu pasti. Makanya Syekh sebutkan di sini, tidak didapati satu pun kisah ya dari kisah-kisah yang ada melebihi daripada kisah yang ada dalam Al-Quran. Dzakara qissata Yusuf wa abihi wa ikhwatihi, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah Nabi Yusuf, ayahnya dan saudara-saudaranya, yang merupakan qissatul ajibatul hasanah, yang merupakan kisah yang sangat menakjubkan, yang sangat indah. Baru Allah melanjutkan dari kisah ini. Jelas ya? Jadi ada tiga ini yang kita akan bercerita. Nabi Yusuf alaihissalam, ayahnya Nabi Yakub,
dan saudara-saudaranya. Ya, akan dijelaskan sebentar. Saudara Nabi Yusuf ada 11. Ya, 12 bersama Nabi Yusuf alaihissalam. Dari 4 istri Nabi Yakub alaihissalam. Dari 4 istri. Baik. Faqala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita masuk di kisahnya ya. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. Allah berfirman, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku. Ini panggilan ayah ya. Ya abadi, wahai ayahku. Sebagai ulama tafsir menyebutkan, abadi ini panggilan seorang anak kepada ayahnya dengan panggilan abadi itu panggilan lembut. Panggilan lembut. Ya abadi, wahai ayahku. Inni ra'aitu 11 kaukaban. Sesungguhnya saya bermimpi melihat 11 kaukaban, 11 bintang, wasyamsa wal qamar, matahari dan rembulan. Saya melihat semua ini sujud kepadaku. Ya. Ketika Nabi Yakub mendengarkan cerita anaknya Yusuf, ya, dia melihat di dalam mimpinya 11 bintang, matahari dan rembulan sujud di depannya. Apa kata Yakub? Lanjutan ayatnya, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwati. Wahai anakku, jangan kamu ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Fayakidu laka kaida. Mereka akan hasad, akan membuat makar kepadamu. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang sangat nyata bagi manusia. Ya, sampai di situ dulu. Sebentar kita lanjutkan ayat setelahnya. Kata Syekh, ini penafsirannya. Wa'lam anna Allah dzakara annahu yaqussu ala rasulih ahsanal qasas fi hadzal kitab. Kata Syekh, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah bercerita kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dengan sebaik-baik kisah di dalam Alkitab ini, dalam Al-Qur'an ini. Tsumma dzakara hadhil qissata wa basataha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah ini dan basataha, menerangkannya. Wa dzakara ma jara fiha, dan bagaimana Allah menyebutkan tentang apa yang berjalan berupa peristiwa-peristiwa. Ya, akan banyak nanti disebutkan peristiwa-peristiwa tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, setelah saudaranya ini, mulainya ya, hasad, ya, hasad, setelah itu dibuang ke sumur, setelah itu dijadikan budak, setelah itu dijual lagi, dimerdekakan, setelah itu difitnah oleh wanita, setelah itu dipenjara. Banyak sekali peristiwa yang beliau alami dari Nabi Yusuf alaihissalam. Allah menjelaskan kisah ini dan menerangkannya, dan Allah sebutkan apa yang terjadi dari peristiwa-peristiwa. Fa'ulima bidzalika, maka dengan hal ini diketahui annaha qissatun tammatun kamilatun hasanah. Maka diketahui bahwa kisah Nabi Yusuf dalam Al-Qur'an ini adalah kisah yang sudah sempurna, lengkap, dan kisah yang sangat indah. Faman arada ayyukammilaha aw yuhassinuha bima yudhkar fil isra'iliyat allati la yu'rafu laha sanadun wala nakilun wa aghlabaha kadhibun fahuwa mustadrakun 'ala Allah. Maka siapa yang ingin menambah-nambah atau menceritakan lagi
ya, melebihi daripada apa yang disebutkan dalam Al-Quran ini. Ya, dia menambahkan dari kisah Israiliyat, kisah tentang orang-orang terdahulu yang tidak diketahui secara pasti apakah benar sanadnya atau tidak. Bahkan kebanyakannya kisah Israiliyat itu adalah kedustaan, banyak dusta di dalamnya. Fahuwa mustadrakun 'ala Allah, berarti orang ini ingin mengoreksi tentang Allah Subhanahu wa taala. Paham maksudnya? Maksudnya begini, Syekh mengingatkan ya, sebab sekarang ini, ya bukan hanya sekarang, dari masa dahulu banyak orang, ya, ketika bercerita tentang sebuah kisah, terkhusus kisah-kisah para nabi terdahulu, terkadang banyak tambahan-tambahannya. Ya, antum lihat di YouTube ya, di YouTube itu banyak sekali orang buat film tentang kisah-kisah para nabi dan rasul. Terkadang yang mereka buat film itu kadang melebihi dari kadar yang diceritakan dalam Al-Quran. Kadang dia menyebutkan sesuatu yang dari sisi sanad, dari sisi riwayat itu tidak benar. Ya, itu tidak benar. Maka ini Syekh di sini ingatkan. Kata beliau, kisah Nabi Yusuf ini yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ini adalah kisah yang sempurna, lengkap, tidak perlu ditambah. Paham ya? Maka siapa yang ingin menyempurnakannya lagi, maksudnya ingin menambah-nambah, ya, ingin memodifikasi lagi, menambah-nambah dengan cerita-cerita yang ada di dalam Israiliyat yang tidak jelas sanadnya, bahkan kebanyakannya adalah kedustaan, maka berarti apa? Seakan-akan orang yang bercerita ini ingin mengoreksi apa yang Allah ceritakan. Paham maksudnya? Kan sudah lengkap kisah Nabi Yusuf ini. Kalau antum mau tambahkan lagi dengan tambahan-tambahan, itu seakan-akan ingin apa? Mustadrak, mengoreksi apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Bisa dipahami? Wa mukammalun li syai'in yas'umu annahu naqisun. Bahkan ingin menyempurnakan sesuatu yang dia sangka itu kurang. Paham maksudnya? Jadi kalau kita paham Al-Quran ini, apa yang Allah ceritakan tentang Nabi Yusuf ini sudah lengkap, terus kita mau tambah-tambah lagi cerita-cerita yang lain tentang Nabi Yusuf, itu seakan-akan orang menyangka berarti Al-Quran ini kurang. Kenapa ditambah lagi dengan tambahan-tambahan kisah? Itu maksudnya. Itu yang diinginkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Wa hasbuka bi amrin yantahi ila hadzal haddi kubhan. Cukuplah bagimu untuk berhenti dari dari pelampauan batas yang kubhan, yang buruk itu. Fa inna tadha'ifa hadhihi surati qad muli'at fi katsirin minat tafasir. Karena sesungguhnya tambahan-tambahan kisah tentang surah Nabi Yusuf ini itu dipenuhi dengan banyak dalam buku-buku tafsir, dipenuhi berupa al-akadzib, kedustaan-kedustaan, wal umurus syani'ah, perkara-perkara yang menjijikkan, al-munaqidah, yang bertentangan terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an tersebut. Ya, ada sebagian orang bercerita tentang kisah Nabi Yusuf ini. Ya, disebutkannya bahwa ketika fitnahnya itu tentang perempuan yang diajak melakukan kekejian, di situ sebagian orang terlalu lancang berdalam-dalam membahas. Ya, akan datang nanti, mungkin kita akan singgung nanti, ketika Nabi Yusuf dituduh mengajak istrinya raja untuk melakukan perzinahan. Iya. Baik. Maka kata Syekh di sini, fa'alal abdi ayyafhama 'anillahi ma qassahu. Maka wajib bagi setiap orang memahami tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan tentang ini. Wa yada'u ma siwa dzalik, dan dia meninggalkan yang selain daripada apa yang dikisahkan dalam Al-Qur'an, mimma laisa 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam yanqul, dari perkara-perkara yang bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dinukil. Ya. Baik, setelah itu Syekh bercerita, faqauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, id qala Yusufu li abihi, ketika Yusuf berkata kepada ayahnya. Siapa ayahnya Yusuf? Kata beliau, Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim al-Khalil alaihi wassalatu wassalam. Jadi Yusuf ini ayahnya adalah Yaqub, Nabi Yaqub. Ya. Jelas ya? Terus Nabi Yaqub ayahnya namanya Nabi Ishaq. Ya. Nabi Ishaq nama ayahnya siapa? Nabi Ibrahim.
Paham ya? Jadi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ketemunya dengan Nabi Ibrahim. Paham ini? 4. Ya. Keturunan Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jelas ya? Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya yaitu Yakub, "Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Wahai ayahku, sesungguhnya saya bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan itu sujud kepadaku. Kata Syekh, "Fakanat hadhihi ru'ya muqaddimatun lima wasala ilaihi Yusuf alaihi salam minal irtifa'i fid dunya wal akhirah." Kata beliau, ini adalah awal mula. Ini adalah mimpi ya, yang sebagai permulaan bahwa Nabi Yusuf ini akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Jelas ya? Sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, mimpi para nabi itu adalah apa? Wahyu. Jadi kalau nabi seorang nabi mimpi itu adalah wahyu bahwa ada peristiwa yang akan terjadi. Ya. Makanya ketika ayahnya Yakub mendengar cerita anaknya, ingat Yusuf ini bercerita masih kecil. Masih kecil. Dia bercerita, saya melihat 11. Ya, kemudian matahari dan bulan sujud kepadaku. Jelas ya? Maka ketika ayahnya mendengar ucapan ya, apa yang diceritakan dalam mimpinya itu, ya, maka apa kata Yakub? Itu ada di ayat setelahnya. Jangan kamu ceritakan mimpimu. Ya, jangan kamu ceritakan mimpimu yang membuat saudara-saudaramu hasad. Tapi disebutkan di dalam buku-buku atau disebutkan di bawah ya. Kita lanjutkan. Jadi peristiwa adanya mimpi Nabi Yusuf ini melihat 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepadanya, kata Syekh, ini adalah awal mula ya, sebagai pendahuluan yang mana Nabi Yusuf alaihissalam akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Ya, maksudnya apa? Akan diangkat menjadi seorang nabi. Akan diangkat menjadi seorang nabi. Ya, bukan rasul ya. Nabi. Apa bedanya nabi dan rasul? Siapa yang tahu? Apa bedanya nabi? Apa bedanya nabi dengan rasul? Hah? Kalau rasul berdakwah, kalau nabi tidak berdakwah. Kalau nabi dari waktu untuk dirinya sendiri, sedangkan rasul pada dirinya dan umatnya. Kalau nabi diberi wahyu untuk dirinya sendiri, berarti tidak menyampaikan dong. Itu bertanya kembali namanya itu. Ya, itu definisi tentang itu, perbedaan nabi dan rasul. Banyak kritikan ya di kalangan para ulama. Tapi yang paling tepatnya wallahu alam, mereka katakan kalau rasul itu ya, atau nabi, kita nabi dulu, nabi itu dia melanjutkan wahyu sebelumnya. Ya, seperti Nabi Yusuf ini. Ya. Jadi dia melanjutkan apa syariat sebelumnya, itu syariatnya siapa? Nabi ayahnya Nabi Yakub alaihissalam. Dia melanjutkan. Iya. Tidak ada yang baru. Beda kalau rasul. Ya, rasul itu dia diberikan wahyu kepadanya dengan menghapus wahyu yang ada sebelumnya. Seperti misalnya Nabi kita dan Rasul kita Muhammad Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang rasul. Kenapa? Ketika Nabi SAW diutus sebagai seorang rasul, maka terhapus apa? Syariat sebelumnya. Maka tidak dipakai lagi dari syariat yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Jelas ya? Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, "Ma min Yahudiin wala Nasraniin." Tidak ada seorang pun Yahudi, tidak ada seorang pun Nasrani, dia mendengar saya diutus, kemudian dia tidak mau beriman kepadaku, illa kana min ashabin nar, kecuali pasti dia dari penduduk neraka. Menunjukkan syariat sebelumnya apa? Sudah dihapus. Itu diantara perbedaan ya. Walaupun
di kalangan para ulama banyak yang menyebutkan perbedaan-perbedaan antara nabi dan rasul. Wallahu taala alam. Baik. Kemudian kata Syekh di sini, wa hakadha idza arada Allahu amran minal umuri idham. Demikianlah apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki seorang hamba dari sebuah perkara-perkara yang agung, perkara-perkara yang besar, qaddama baina yadayhi muqaddimah. Allah memberikan kepadanya pendahuluan-pendahuluan. Iya, selalu ada sebab. Tawti'atan lahu, sebagai pengantar, wa tashilan li amrihi, agar dipermudah prosesnya, wasti'dadan lima yaridu 'alal abdi minal masyak, supaya dia punya persiapan terhadap apa yang datang kepada seseorang dari masyak, dari kesulitan-kesulitan. Ya, lutfan bi abdihi, sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, wa ihsanan ilaihi, dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Apa maksudnya? Maksudnya begini, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan sebuah kedudukan yang besar kepada seorang hambanya, itu selalu ada apa? Sebab-sebab. Ada pendahuluan-pendahuluan. Ya, misalnya ada orang yang ingin diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti ada pendahulunya. Ya, mungkin ada orang yang mengajak dia pergi belajar agama. Ya. Ada orang yang teman kantornya misalnya ajak dia, ayo kita pergi taklim. Ada sebab-sebab. Ketika Allah menginginkan seorang hamba sebuah peristiwa yang besar, pasti ada pendahuluannya. Sebagai bentuk apa? Yang disebutkan oleh Syekh di sini, supaya hamba itu punya persiapan. Bahwa ketika hidayah akan datang kepada seseorang, itu selalu ada masyak, ada kesulitan-kesulitan. Ya, biasanya orang itu awal-awal kena hidayah itu banyak ujian. Biasanya. Ya, terkadang ada dari keluarganya yang meninggal, kadang diberikan sakit yang parah, banyak sekali ujian. Itu sebagai apa? Ya, itulah Allah ingin mengangkat derajat seseorang dengan ujian-ujian itu. Ya, makanya tidak ada satupun nabi dan rasul yang diutus kecuali pasti memiliki ujian-ujian yang sangat berat. Iya kan? Oh, banyak sekali kalau mau kita cerita. Iya. Nabi Ibrahim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan seluruh nabi besar sekali ujiannya. Nabi Ayub berapa puluh tahun sakit. Ya, belum lagi nih Nabi Yusuf yang kita cerita. Maka itu pelajaran besar. Ya, ketika Allah menghendaki sebuah kebaikan untuk seorang hamba, maka selalu ada ujian-ujian supaya hamba ini punya persiapan untuk menerima hal tersebut. Baik, kita baca lagi sedikit lagi. Fa'awwalaha Ya'qub bi anna asy-syamsa ummuhu wal qamara abuhu wal kawakib ikhwatahu wa annahu satantaqilu bihil ahwal ila ayyasira ila halin yakhda'una lahu wa yasjuduna lahu ikraman wa i'dhaman. Baik. Perhatikan kata Syekh, Nabi Ya'qub menafsirkan mimpi anaknya. Siapa anaknya tadi? Yusuf. Iya. Bahwa yang dia lihat matahari, ya saya melihat 11 bintang dan matahari bulan kan? Matahari itu ditafsirkan dengan ibunya. Ya. Terus Al-Qamar itu ditafsirkan ayahnya, itu Yakub. Kemudian 11 bintang itulah saudara-saudaranya. Iya. Jadi saya melihat itu tadi matahari bulan, kemudian 11 bintang sujud kepadaku. Ternyata mimpi ini itu akan terbukti nanti. Di akhir kisah disebutkan semua keluarga Nabi Yakub semuanya sujud kepada Yusuf sebagai bentuk pengagungan kepada beliau karena dia diangkat sebagai seorang nabi. Ya. Kisah yang dicerita di awal ini terbukti nanti, tapi itu terbukti melalui peristiwa-peristiwa yang sangat. Ya, makanya disebutkan oleh Syekh di sini bahwa Nabi Yusuf ini akan melalui berbagai fase kehidupan yang beliau akan lewati sampai kepada keadaan yakhda'una lahu, saudara-saudaranya beliau yang 11 ini semuanya tunduk kepadanya, bahkan bersujud sebagai bentuk pemuliaan terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Wa anna dzalika la yakunu illa bi asbabin tataqaddamahu min ijtiba'illahi lahu. Ini tidak akan terjadi kecuali
disertai dengan sebab-sebab, ya pendahuluan-pendahuluan yang dengannya Allah memuliakan dari hambanya itu Yusuf. Wa itmami ni'matihi alaihi, Allah menyempurnakan nikmat atasnya berupa ilmu dan amalan, dan akan dikokohkan di atas muka bumi. Wa anna hadhihi ni'mah, bahkan nikmat ini ya tentang Nabi Yusuf diangkat menjadi nabi, ini akan menaungi dari keluarga Yakub yang sujud kepadanya, ya yang sujud kepadanya. Taib, walihada qala, lanjutannya kita akan lanjutkan di ayat setelahnya, ya di pertemuan yang akan datang. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan kembali bahwa disebutkan di sini bahwa 11 bintang itulah saudara-saudaranya. Jadi Nabi Yusuf semuanya saudaranya ada 12 dari 4 istrinya Yakub alaihissalam. Jelas ya? Cuma Nabi Yusuf dan ada satu akan disebutkan namanya Binyamin. Ini saudara kandung antara Nabi Yusuf dan Binyamin. Adapun yang berapa? 10 itu, ya, yang 10 itu dia dari saudara tiri, dari ibu yang lain. Ini yang 11 ini yang hasad kepada Yusuf dan Bunyamin, sebagaimana akan diceritakan. Tapi saya kira ini dulu. Mungkin insyaallah di pertemuan setelahnya kita akan kasih gambaran istrinya dari mana-mana. Itu akan dijelaskannya di buku-buku tafsir. Taib, wallahu a'lam. Wa subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.